Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Saya Syauki yang akan memandu tadarus pada pagi hari ini. Sebelum tadarus, marilah kita mengambil Al-Qur'annya dan bagi yang muslimah untuk mengenakan hijabnya. Untuk mengawali tadarus pada pagi hari ini, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita buka Al-Qur'annya surah Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-105. Bismillahirrahmanirrahim. Haqiqun ala an la aqula ala Allahi illa al-haqqa qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum fa'arsil ma'iya bani Israil. Qala in kunta ji'ta biayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك وإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون.
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku wajib mengatakan yang sebenarnya tentang Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan bawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersamaku. Dia Fir'aun menjawab, jika benar engkau membawa suatu bukti, maka tunjukkanlah. Kalau kamu termasuk orang-orang yang benar. Lalu Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Dan dia mengeluarkan tangannya. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, orang ini benar-benar pesihir yang pandai, yang hendak mengusir kamu dari negerimu. Fir'aun berkata, maka apa saran kamu? Pemuka-pemuka itu menjawab, tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke kota-kota beberapa orang untuk mengumpulkan para pesihir, agar mereka membawa semua pesihir yang pandai kepadamu. Dan para pesihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang? Dia Fir'aun menjawab, ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku. Mereka para pesihir berkata, wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu, atau kami yang melemparkan? Dia Musa menjawab, lemparkanlah lebih dulu. Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut, karena mereka melihatkan sihir yang hebat dan menakjubkan. Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Maka terbuktilah kebenaran, dan segala yang mereka kerjakan jadi sia-sia. Maka mereka dikalahkan di tempat itu, dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Dan para pesihir itu serta merta menjatuhkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Fir'aun berkata, mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar
tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang tangan dan kaki kiri atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalib kamu semua. Mereka para pesihir menjawab, sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami, dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan, kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu. Dan para pemuka dari kaum Fir'aun berkata, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di negeri ini Mesir, dan meninggalkanmu dan Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak laki-laki mereka, dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskan kepadanya, kepada siapa saja yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang bertakwa. Mereka kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami dan setelah engkau datang. Musa menjawab, mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi. Maka dia akan melihat bagaimana perbuatanmu. Dan sungguh, kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan, agar mereka mengambil pelajaran. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah bertilawah hingga surah Al-A'raf, surat ke-7 ayat ke-130. Semoga bagi yang membaca, mendengarkan, maupun tadabburi diberikan rahmat Allah SWT di syafaat pada saat hari kiamat. Mari kita tutup tilawah pada pagi hari ini dengan berdoa. Kita buka doa istighfar dan ayat kursi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 28, Bapak Umar Yadi, Bapak Ibu Guru, Ibu Wiwi, Kepala Tata Usaha dan Bapak Ibu Karyawan Tata Usaha, serta anak-anakku sekalian yang berbahagia di pagi hari ini. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan, kekuatan, keimanan dan keislaman kepada kita sehingga kita masih bisa melanjutkan kegiatan kita di pagi hari ini. Dan kita tidak lupa menghaturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita akan mendapatkan syafaat di akhir kelak nanti dari beliau. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan sedikit motivasi mengenai apa-apa yang ada di bumi dan di langit adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita adalah manusia termasuk yang ada di dalam bumi ini. Kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita pasti akan melakukan apapun yang menjadikan kewajiban bagi kita yang diperintahkan oleh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu maka anak-anak semua yang kita usahakan untuk mendapatkan yang terbaik, jangan lupa kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang sudah menetapkan apa yang menjadi milik kita atau bukan. Dan untuk itu maka kejujuran adalah karakter yang paling utama untuk dikedepankan karena apapun yang kita dapatkan itu adalah karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pengalaman dari kisah ibu pada beberapa waktu yang lalu. Ada seorang anak sekolah datang ke ibu menangis mengatakan mengapa dia sudah melaksanakan sholat tapi tidak pernah menjuarai suatu turnamen. Anak ini kebetulan anak yang senang olahraga dan suka sekali mengikuti kejuaraan. Namun, ia melihat bahwa temannya atau orang yang tidak melakukan sholat atau tidak melaksanakan sholat selalu menang. Dan dia sendiri itu belum merasakan kemenangan. Lalu ibu jawab dengan singkat bahwa anak ini adalah anak yang baik, yang sering ibu lihat melaksanakan sholat tepat waktu, dan sering ke masjid ibu lihat, dan anak ini bertingkah laku baik, sopan, jujur. Ibu katakan kepada anak ini bahwa apa yang dia sudah lakukan adalah baik. Dia adalah juara dunia akhirat karena dia sudah melaksanakan latihan dengan baik, mengikuti kejuaraan dengan baik, namun belum mendapatkan kemenangan. Kemenangan itu adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu menjawab bahwa kalau ibu disuruh memilih anak yang mana, ibu akan memilih anak yang menjuarai dunia akhirat. Kalau masalah kemenangan itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menetapkan maka kita akan menjadi juara. Namun apabila belum, jangan berkecil hati karena memang belum ditetapkan menjadi juara. Nah, anak ini berhenti menangis dan mengerti apa yang dimaksudkan bahwa apapun yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Jangan berkecil hati bila kita belum mendapatkan kesuksesan. Namun, usahakanlah itu menjadi hal yang di jalannya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakan dengan baik, dengan penuh kejujuran dan tentu dengan usaha kita yang maksimal. Nah, bila itu belum juga terwujud, belum waktunya. Nanti ada waktunya. Nah, oleh karena itu anak-anak, pembelajaran yang diambil dari kisah ini adalah jangan melihat bahwa orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia melalaikan kewajibannya sebagai umat Islam yaitu mendirikan sholat, maka itu salah. Karena apa? Karena semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini adalah kepunyaannya. Jadi berdasarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah melaksanakan dengan baik, kita ucapkan alhamdulillah apapun hasilnya. Bila belum berhasil, kita usahakan lagi dengan baik. Nah, berhubungan dengan ini maka kalian yang mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru kerjakanlah dengan baik, dengan penuh dengan kejujuran. Jangan berbuat curang, kerjakan dengan usaha sendiri dan kami Bapak Ibu guru mengetahui bahwa kalian sudah melakukan dengan maksimal. Nah, apabila kalian belum, maka tolong kalian kerjakan dengan baik karena tidak ada yang tidak mungkin, semuanya pasti bisa. Allah sudah memberikan kita lengkap, sempurna, maka Allah akan memberikan kemudahan bila kita melakukannya dengan baik dan tentu tidak lupa dengan berdoa. Jadi untuk pagi ini motivasi yang bisa kita ambil adalah jangan lupa kita lakukan yang terbaik untuk hal-hal yang diminta dan untuk mendapatkan yang terbaik hasilnya adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah pemilik dari semua yang ada di dunia ini dan juga yang ada di langit. Demikian anak-anak, jangan lupa kalian jaga kesehatan, tetap bertingkah laku sopan baik dan dengan penuh kejujuran dan jangan lupa sholat tepat waktu sesuai dengan yang sudah ditetapkan waktunya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.